Wah, kita sampai di puncak Gunung Gelis ketinggian 1200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Sumedang, namun lokasinya tidak terpaut jauh dari kawasan kota Bandung. Gunung itu bernama Gunung Gelis. Dilansir dari situs web bandungbergerak.id, di kawasan Bandung Raya, nama Gunung Gelis tidak hanya ditemukan di satu lokasi saja. Ada beberapa gunung dengan nama yang sama, yaitu di daerah Bale Endah dan Ciwidey. Selain itu, Gunung Gelis juga ditemukan di daerah Cisalak, Subang, dan Sumedang. Di kawasan Sumedang sendiri ada dua gunung dengan nama yang sama, yaitu Gunung Gelis yang berada tak jauh dari Gunung Tampomas, dan Gunung Gelis yang akan saya daki kali ini yaitu Gunung Gelis yang berada di perbatasan antara Kecamatan Tanjung Sari, Jatinangor, dan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Meski gunung ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumedang, akan tetapi gunung ini masih bisa dimasukkan sebagai salah satu gunung yang berada di kawasan Cekungan Bandung atau Bandung Raya, karena lokasinya yang memang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Terdapat beberapa jalur pendakian untuk menuju ke puncak gunung ini, namun tidak ada satupun di antaranya yang memiliki basecamp resmi seperti di gunung-gunung lain. Termasuk jalur yang akan saya pilih kali ini, yaitu jalur via Jatiroke yang berlokasi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berhubung di sini tidak ada basecamp resmi, jadi kita tidak akan melakukan registrasi dan tidak akan membayar biaya simaksi. Sementara untuk kendaraan, kita bisa menitipkannya di salah satu rumah warga yang memang sudah biasa dipakai sebagai tempat penitipan kendaraan oleh para pendaki dengan tarif Rp10.000 saja. Untuk link koordinatnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di daerah Jatiroke, Sumedang, dan rencananya sekarang saya mau naik Gunung Gelis yang berada di Sumedang ya. Ini bukan Gunung Gelis yang berada di Bale Endah, Bandung yang sebelumnya pernah saya kunjungi, tapi ini memang Gunung Gelis yang berbeda, Gunung Gelis yang lain yang berada di Jatiroke, Sumedang, teman-teman. Berbicara soal Gunung Gelis, memang banyak banget di Jawa Barat gunung-gunung yang bernama Gunung Gelis ya. Salah satunya adalah yang ada di sini, terus yang ada di Bale Endah Bandung, terus yang ada di Subang, di Ciwidey juga ada kabarnya Gunung Gelis. Oke teman-teman, dan untuk kalian yang mungkin ingin mendaki ke gunung ini juga, sekedar informasi bahwasanya di sini belum ada basecamp resmi. Tapi untuk penitipan kendaraan ini udah ada teman-teman, yaitu di salah satu rumah warga yang ada di sini. Ini lokasinya sangat berdekatan dengan wisata teras Gunung Gelis tuh. Itu adalah wisata teras Gunung Gelis. Nanti untuk link koordinatnya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi aja teman-teman. Nah ini mungkin sebelum berangkat saya mau sholat zuhur dulu, soalnya ini udah masuk waktu zuhur. Udah kedengaran adzan dari bawah. Oke, ikutin terus. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati berupa jalan betonan. Lalu kami mulai meninggalkan jalan betonan itu dan mulai memasuki jalanan dengan pijakan yang berupa tanah merah yang berada di tengah-tengah lahan kosong. Di area ini jalur yang kami lewati masih cukup lebar dan cenderung masih landai. Akan tetapi jalur seperti ini tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian kami mulai memasuki area perkebunan dengan jalan setapaknya yang menanjak dan juga licin. Kalau enggak. Mangga. Gelis bisa. Ini juga teteh bisa. Bagikan teteh. Hei. Teman-teman sampai kotor-kotor kayak gitu. Karena emang jalurnya kayak gini. Tanah merah yang kena air. Ya, inilah kondisinya tuh. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai trekking. Tadi kita start dari parkiran itu di ketinggian 750 mdpl. Dan untuk ketinggian Gunung Gelis sendiri ini di 1200-an mdpl. Berarti kita harus naik sekitar 450-an mdpl. Untuk estimasi tadi saya tanya-tanya sama si ibu warung, pemilik warung yang saya titipin kendaraan itu, katanya di 2 jaman kurang lebih. Ya mudah-mudahan aja bisa sesuai atau lebih cepat, itu lebih baik ya. Kita usahakan aja. Dan untuk kondisi jalur sekarang licin karena jalur kita di awal-awal ini jalurnya berupa tanah merah yang kalau kena hujan ya pasti licin banget itu. Ini banyak rombongan anak-anak sekolah yang baru turun. Saya lihat bajunya pada kotor-kotor semua, mungkin pada jatuh. Ya guyang.
Kabitan air kayak gue ya. Goyang air resep. Aduh, kayak teman-teman ikutin terus ya. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai pada sebuah tanjakan dengan kemiringan yang lumayan menyulitkan. Ditambah lagi dengan kondisi pijakannya yang berupa tanah merah licin yang semakin menambah tingkat kesulitannya. Labuh atau labuh. Bisa. Ini teman-teman untuk pijakannya tuh licin banget, lihat. Tuh, ini berasa banget licinnya ya, walaupun pas naik itu sebenarnya masih bisa ke handle. Tapi pas turun ini PR-nya pas turun nih. Ini turun nggak tahu kayak gimana nih, trek kayak gini. Ini kemiringannya lumayan cukup miring, terus nggak ada sekatan-sekatan kayak anak tangga gitu. Jadi emang flat banget tanahnya, lempeng aja gitu. Terus teksturnya kayak gini, tanah merah, padat, kena air, ya gini. Tuh, licin. Ini PR banget pas turun. PR banget pas turun ini. Oke teman-teman, ada persimpangan ya. Ini di ini susah mau sana Pokoknya di sini ada persimpangan, loh. Ke sebelah kanan ke sana, sama ke sebelah kiri. Tapi di sini ada petunjuk, tuh. Puncak makam apa? Puncak makam. Jadi kita ngikutin petunjuk itu, puncak makam ke sana. Oke, ini licin banget. Mau nyebrang ke sana juga susah. Ditambah tadi sama rombongan anak-anak SD yang baru turun. Mereka turunnya sambil prosotan kayaknya. Soalnya ada bekas-bekasnya tuh. Bekas prosotan anak-anak tadi. Soalnya pas saya lihat tadi, anak-anak yang turun dari atas itu nggak ada pakaiannya yang bersih. Dari bawah kaki sampai ke kepala, sampai ke topi-topinya. Kalau terus yang perempuan sampai ke kerudung-kerudungnya itu kotor sama tanah, teman-teman. Berarti bisa kalian bayangkan mereka turunnya kayak gimana. Prosotan kayak gini tuh. Ini ada bekas prosotan-prosotan anak-anak itu. Di kondisi jalur yang menanjak tanpa sekatan-sekatan. Lihat aja kayak gini lempeng. Licin jadinya. Aduh, astagfirullah. Ini kita baru berjalan beberapa menit, teman-teman. Nah, ini adalah pos 1. Sampai pos 1, teman-teman. Jadi persimpangan itu tepat di pos 1. Tuh. Nah, ini untuk patokan pos 1-nya. Kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK, Hutan Pendidikan Gunung Gelis Institut Teknologi Bandung, teman-teman. Ini adalah pos 1. Sampai pos 1. Ini pos 1 ini ada saung ya. Ini bisa nih buat istirahat. Tuh, kita lihat. Ini saungnya. Tuh, teman-teman. Ini pos 1 ya. Enak buat istirahat. Saungnya kayaknya masih baru, belum terlalu lama. Atapnya masih kelihatan baru, masih harerang. Terus kayu-kayunya juga masih kelihatan baru. Enak lah untuk pos 1 ini. Estimasinya dia 20 menit, teman-teman. 20 menit, jaraknya 400 meter dari parkiran. Mantap, lanjut. Kita gak istirahat kayaknya. Dari pos 1, jalur yang harus kami lewati mulai berganti. Kali ini berupa perkebunan kopi yang tumbuh di tengah-tengah hutan pinus yang berkombinasi dengan tumbuhan bambu dan beberapa tumbuhan buah-buahan yang ditanam oleh para petani. Sementara untuk kemiringan jalurnya di sini masih bisa dibilang landai. Walaupun ada beberapa jalur menanjak yang kami temui, tapi tingkat kemiringannya bisa dibilang masih wajar. Oke teman-teman, jadi ini kita udah lanjut lagi menuju ke pos 2. Dan pos 1 itu bisa dibilang gerbang pintu rimba juga. Soalnya habis kita sampai ke pos 1, kesininya itu udah mulai memasuki vegetasi hutan. Untuk vegetasinya ini berupa sebelah kanannya bambu, teman-teman, tadi pas di awal bambu, sebelah kirinya itu hutan pinus yang berkombinasi dengan perkebunan kopi warga. Dan ini beberapa meter dari pos 1 ada persimpangan. Tuh. Persimpangan yang ke sana itu ke arah perkebunan kopi warga, sementara kita mau ke
puncak Gunung Gelis itu ke sana lurus. Petunjuknya ada. Tuh. Yang warna kuning, teman-teman. Nah, sekarang kanan kiri udah kopi. Tadi masih sebelah-sebelah. Nah, ini untuk petunjuknya. Jadi untuk jalurnya lumayan cukup jelas ya. Karena udah dilengkapi sama petunjuk arah seperti ini. Puncak atau makam. Ke atas lurus. Kalau ke sana itu mungkin ke ladang warga atau kemana nggak tahu. Oke, ikutin terus teman-teman. Ini ngomong-ngomong ada 3 pos ya. Pos 1, pos 2, pos 3. Terus area makam. Habis area makam nggak jauh dari sana kita bakalan sampai ke puncak. Dan terus sekarang vegetasinya dominasinya bambu sih. Masih bambu-bambu. Sama perkebunan kopi dan beberapa pohon pinus, teman-teman. Ikutin terus. Setelah beberapa saat menyusuri perkebunan kopi, akhirnya kami pun sampai di ujungnya. Dan bersamaan dengan itu, kondisi jalur serta kondisi vegetasi mulai berubah kembali. Kali ini kami mulai memasuki area hutan dengan vegetasi full hutan bambu yang rapat dengan jalurnya yang menanjak vertikal. Tingkat kemiringannya lumayan cukup menyulitkan jika dibandingkan dengan tanjakan-tanjakan sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki vegetasi bambu yang udah lumayan lebat sekarang vegetasi bambunya. Kalau tadi di area pos 1 itu kan bambunya masih jarang-jarang ya, masih berkombinasi sama perkebunan kopi dan beberapa pohon pinus. Sementara sekarang untuk bambunya udah lumayan rapat. Ini udah keseluruhannya udah bambu. Dan di beberapa titik tadi kita nemu jalur yang memang udah ketutupan sama bambu-bambu yang roboh teman-teman, kayak gitu tuh. Tapi saya tidak menemukan jejak bekas senjata tajam atau apapun itu. Jadi si robohnya itu memang kayaknya murni karena angin atau gejala alam lainnya teman-teman. Soalnya nggak ada bekas sabetan-sabetan senjata tajam ya. Itu kayak murni rubuh aja dengan sendirinya. Mungkin beberapa waktu ke belakang sempat terjadi angin kencang. Dan ngomong-ngomong soal angin, memang beberapa minggu ke belakang itu sempat terjadi angin di area ini ya. Angin tornado itu kan yang melanda Ranca Ekek sama Sumedang. Katanya sih tornado. Tornado sih katanya. Tapi memang dilihat dari secara fisik bentuk emang tornado sih. Ya walaupun di Indonesia baru. Kalau emang itu tornado di Indonesia itu adalah kejadian pertama bencana tornado. Tornado kan biasanya di Amerika ya banyaknya. Kayaknya itu tornadonya lewat sini teman-teman. Soalnya banyak banget tuh. Tuh bambu-bambu yang roboh kayak gitu. Dan memang nggak ada jejak bekas sabetan-sabetan benda tajam atau apapun itu ya. Jadi kayaknya ini bukan perbuatan dari manusia, alhamdulillah. Ini gejala alam murni. Oke teman-teman, kalau gitu ikutin terus. Kita belum nemu pos 2 ngomong-ngomong dari tadi.
Setelah beberapa saat melewati tanjakan vertikal yang melelahkan di tengah-tengah hutan bambu, akhirnya kami menemukan bonus berupa jalur landai yang lumayan panjang. Selain itu, vegetasi bambu rapat yang sedari tadi kami lewati pun kini mulai berganti dengan tumbuhan kaliandra. Asalnya di situ. Oh, benar kita si gedung jadi gitu. Oh, benar. Ya jalan, coy. Anjir. Iya sih kurang jalan itu. Oh, nu itunya. Yakin orang ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di vegetasi yang kali ini bambunya udah berganti sama pepohonan kaliandra. Teman-teman, dan jalurnya lumayan cukup landai. Setelah tadi kita dihajar habis-habisan sama jalur yang menanjak, vertikal dan licin. Ini kita nemu jalan yang landai lumayan enak, lumayan jauh juga landainya. Terus vegetasinya juga sekarang full kaliandra kayak gini. Ini yang saya sebut kemarin-kemarin lamtoro gunung karena saya belum tahu namanya, teman-teman. Kenapa saya sebut lamtoro gunung dulu? Karena ini mirip pohon lamtoro dan tumbuhnya di gunung. Jadi saya sebut lamtoro gunung simpelnya. Jadi sekarang saya udah tahu ini namanya pohon kaliandra, teman-teman tuh. Yang kayak gini ya. Ini udah kaliandra semua. Terus di sini ada persimpangan. Ke sana sama ke sana itu di jalur kita tadi. Dan ini bukan jalur kita. Jadi hati-hati kalau kalian ke sini, terutama pas jalur turun. Jangan sampai kalian salah ambil jalur. Di sini nggak ada petunjuk. Terus di sini juga ada persimpangan. Tapi untuk yang di sini ada petunjuknya, teman-teman. Tapi petunjuknya untuk petunjuk naik doang. Loh. Puncak sama makam ke sana. Jadi pas turun kalian harus hati-hati, jangan sampai salah ambil jalur. Tuh di sana tadi ada persimpangan pas turun. Terus di sana juga tadi ada persimpangan. Ini harus diingat ketika kalian naik, kalian lewat mana, pas turun pun harus lewat situ lagi. Jangan sampai kalian salah ambil jalur ya. Soalnya takutnya kalian turun di kaki gunung yang berbeda dengan kalian pertama kali nyimpan kendaraan kayak gitu. Untuk naik sih aman ya, masih ada petunjuk kayak gini. Tapi untuk turun ini harus hati-hati. Oke lanjut, kayaknya dikit lagi puncak. Soalnya ini vegetasinya udah berganti kaliandra. Soalnya saya lihat sebelum ini dari channel-channel lain seperti Apa Kabar Gunung, misalnya Boarding Adventure, itu vegetasinya pas area puncak itu vegetasi kaliandra kayak gini, teman-teman. Tapi yang saya aneh di sini saya belum menemukan pos 2, belum menemukan pos 3. Apakah pos 2 sama pos 3 udah nggak ada atau kita yang kurang teliti melihatnya? Oke, kalau gitu ikutin terus, teman-teman. Dari percabangan jalur tadi, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti petunjuk arah yang tersedia. Dan jalur yang harus kami lewati perlahan kembali berubah. Jalur landai yang kami sebut bonus tadi secara bertahap mulai kembali menanjak. Selain itu, vegetasi berupa tumbuhan kaliandranya juga kini mulai diselingi dengan tumbuhan bambu lagi. Hingga pada akhirnya, tumbuhan kaliandra itu mulai hilang dan tumbuhan bambu mulai kembali mendominasi. Oke teman-teman, kita sampai di pos 3. Tuh, sampai pos 3 dan saya gak tahu pos 2-nya di mana. Soalnya dari tadi, dari semenjak kita meninggalkan pos 1 sampai ke pos 3 ini kita nggak nemu yang namanya pos 2. Gak tahu emang karena mungkin pos 2-nya udah nggak ada atau emang kita yang kurang teliti melihatnya, teman-teman. Yang pasti dari pos 1 kita langsung sampai ke pos 3. Anginnya kencang banget, teman-teman. Maaf kalau misalkan suara saya nggak kedengeran. Terus untuk estimasi dari pos 1 sampai ke pos 3 ini di 1 jam perjalanan kurang 3 menit, 57 menit ya. Ya, kita anggap aja 1 jam dengan jarak 1,15 km. Itu saya hitung dari pos 1 tadi yang ada saung. Sampai ke pos 3 ya. 1 jam dengan jarak 1,15 km. Dan ini di ketinggian 1200, teman-teman. Berarti tinggal naik 50 mdpl lagi kita bakalan sampai ke area makam dan puncak. Ini tanyakan terakhir kayaknya. Pos 3 ya. Mantap. Lanjut kayaknya kita. Dari pos 3 kami langsung kembali melanjutkan perjalanan, menerjang jalur menanjak yang lumayan vertikal yang merupakan tanjakan terakhir sebelum kami sampai ke area makam keramat. Jarak dari pos 3 ke area makam ini bisa dibilang sangat dekat. Hanya dengan waktu kurang lebih 5 menitan saja kami sudah bisa sampai di area makam.
Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di area pemakaman. Area pemakaman. Area makam. Makam Karomah teman-teman. Ini makam Karomah yang Nur Alang. Iya. Makam Karomah Nur Alang. Makam Karomah yang Nur Alang teman-teman. Estimasi dari pos 3 sampai ke makam ini kita nggak sampai 5 menit teman-teman, kurang dari 5 menit, 3 menit ya sampai sini. Tapi ya kita buletin aja 5 menit ya sampai di makam ini. Sekarang kita mau coba masuk, mau lihat-lihat ke dalam makam ini ada apa. Dan selain di sini, di sana juga ada teman-teman. Oh, itu masih makam. Tuh. Masih makam ya. Sekarang kita coba masuk dulu ke makam yang pertama ini. Ini yang makam yang pertama. Tuh. Oke, ikutin terus. Teman-teman, sekarang kita udah copot sepatu. Kita udah buka sepatu, udah nggak pakai alas kaki. Tuh, udah buka sepatu ya. Kameramen juga udah buka sepatu. Sekarang kita mau coba masuk, mau lihat-lihat di dalam itu sebenarnya ada apa. Ini makam yang pertama. Bangunannya bagus, terbuat dari semen, terus udah di keramik juga teman-teman. Tapi ingat, kalau kalian kesini ini bukan shelter ya, ini makam teman-teman. Kalian kalau misalkan mau masuk ke sini, pakai adabnya, pakai sopan santunnya, alas kakinya mohon dibuka teman-teman ya. Jaga kebersihan. Atau tidaknya kalian terhadap hal-hal seperti itu dengan makam-makam seperti ini, kalian tetap tamu, kalian tetap harus menghormati tempat yang bagian orang mungkin menganggap tempat ini adalah tempat yang suci. Oke, sekarang kita coba masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini adalah ruangan yang pertama. Di sini kosong teman-teman, nggak ada apa-apa. Hanya sebuah ruangan kosong, mungkin ini tempat menunggu giliran untuk berziarahnya. Soalnya di samping sini, ini ada pintu lagi ya. Nah, ini untuk masuk ke ruangan yang kedua teman-teman. Kita masuk. Salam. Nah, ini adalah ruangan yang kedua yang memang lokasi makamnya. Ini ada makamnya. Ini makam yang Nur Alang teman-teman. Nah, sebelah sini. Terus ini ada tikar. Ini adalah tempat untuk para peziarah. Duduknya di sini teman-teman. Di sana ada alat ibadah, ada sejadah, sarung, mungkin ada ini juga. Mukena mungkin? Oh nggak ada. Cuma sarung doang sama sejadah. Nah ini untuk langsung makamnya. Ini pohon beringin, ngomong-ngomong yang gede. Pohon beringin sama ada pohon jambu tuh. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kondisi di dalam makam Eyang Nur Alang. Sekarang kita coba makam yang kedua, yang sebelah sana. Di sana juga ada bangunannya. Tuh. Itu gak tahu makam siapa ya itu ya. Itu makam siapa? Tahu gak? Tapi ngomong-ngomong sejarahnya teman-teman, di sini itu ada beberapa versi cerita yang menceritakan. Kebetulan sebelum ini saya udah coba baca-baca artikel. Dan di artikel itu memang diceritakan tentang makam ini. Katanya makam ini itu ada yang pertama ya, untuk versi cerita yang pertama katanya ini adalah makam dari istri penguasa Jatinangor zaman dahulu, namanya Putri Gelis. Masyarakat Jatinangor nyebutnya Putri Gelis walaupun nama aslinya tidak ada yang mengetahui teman-teman. Tapi masyarakat Jatinangor dulu konon katanya menyebut putri itu dengan sebutan Putri Gelis. Nah suatu saat si istri dari penguasa Jatinangor itu atau si Putri Gelis itu meninggal dunia karena suatu penyakit, dan karena rasa sayang si raja itu, si penguasa Jatinangor itu, akhirnya si penguasa Jatinangor itu memutuskan untuk menguburkan si Putri Gelis itu di puncak gunung ini teman-teman, kayak gitu. Mungkin makamnya kayak gitu, soalnya ini kan makam Eyang ya, Eyang Alang. Ya, makam Eyang Alang, bukan makamnya Putri Gelis teman-teman. Nanti kita lihat aja ke sana ya. Kayak gitu. Itu untuk versi cerita yang pertama. Sementara yang kedua itu ada lagi versi cerita yang kedua yang katanya ada semacam sepasang suami istri yang sudah lama banget menikah, tapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak, hingga akhirnya si suami mendapatkan firasat, katanya dia harus bersemedi di puncak Gunung Gelis ini agar dia bisa mendapatkan atau dikaruniai buah hati atau anak teman-teman. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk datang ke sini sendiri tanpa istrinya, dan saat-saatnya di sini ketika dia sedang bersemedi, katanya dia bertemu dengan sesosok siluman ular yang berparas cantik, hingga akhirnya si suami itu tergoda dan tidak mau pulang. Dia memutuskan untuk tinggal di sini bersama si siluman ular tersebut, hingga akhirnya si istrinya itu heran kenapa suaminya nggak pulang-pulang dengan jarak waktu yang lama. Akhirnya si istrinya itu menyusul ke gunung ini
dan menemukan si suaminya sedang dililit dengan seekor ular yang sangat besar. Itu dari pandangan istrinya. Sementara untuk pandangan suaminya, ular itu di pandangan suaminya adalah putri yang sangat cantik katanya. Dan ketika si istri suami itu mau membunuh ular, dihalangi sama si suaminya, karena dari pandangan suaminya itu bukan ular tapi putri yang cantik, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan karena si istrinya itu gelap mata, akhirnya si istrinya itu membunuh keduanya. Suaminya dibunuh, di rumah ularnya juga katanya dibunuh. Seperti itu untuk versi cerita yang kedua. Kurang lebih, kalau salah tolong diperbaiki di kolom komentar, atau mungkin ada cerita-cerita lain yang kalian ketahui selain cerita dua yang saya sampaikan tadi, boleh kalian tulis di kolom komentar. Kita berbagi di kolom komentar, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke makam yang kedua ya, kita lihat. Yuk. Remat. Ini ada pohon alpukat, teman-teman. Ini pohon alpukat ya, tapi sayang nggak ada alpukatnya. Padahal di kampung-kampung itu lagi musim alpukat. Wah, pamun yuk pas panen berarti lebah hila dari dia. Oh, Kacau. ya, kita masuk, teman-teman. Ini makam yang kedua ya. Oh, ini lebih enak ya tempatnya ya? Oh, ini Lebih nyaman ya? lebih nyaman ini. Lebih nyaman nah. Ini saya nggak tahu, teman-teman, makam siapa, soalnya ini tulisannya udah nggak ada. Tapi emang bener sih, ini lebih nyaman daripada makam yang pertama tadi, teman-teman. Ya. Makam yang pertama tadi itu terkesan tidak terurus, sementara yang ini bersih banget kelihatannya. Tapi ini tanpa dinding ya, semacam tepas kayak gitu. Sehat. Oke, teman-teman, mungkin cukup ya untuk review makamnya, soalnya makamnya sih cuma ada di dua lokasi, yaitu yang di pertama tadi sama yang ini. Ini lebih nyaman sih menurut saya, Banget. dari pandangan saya gitu. Oke, Kalau mungkin mau ngecamp bisa di bisa kalau berani. uji nyali. Iya. Sekarang kita lanjut ke puncak, teman-teman ya. Harusnya sih gak jauh ya dari sini ke puncak. 5 menitan lah kira-kira. Angin. Oke, ikutin terus, teman-teman. Kita lanjut ke puncak sebelah sana. Dari lokasi makam itu ke sana. Menit. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke area puncak, teman-teman, dari area makam. Dan ini gak jauh ya dari area makam tadi untuk sampai ke puncak ini. Ini kita udah sampai di puncak. Itu makam 50 meter. Kawan-kawan. Terus, Ada toilet. Oh, ada toilet. Wih, view-nya makasih, view-nya 2 menit, teman-teman ya, dari makam, jaraknya 50 meter. View-nya makasih. Ini plakat dulu lah, plakat. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sampai di puncak Gunung Gelis, ketinggian 1281 mdpl. Estimasi dari parkiran sampai ke sini total itu 1 jam 30 menit, 1 jam setengah ya, teman-teman ya. 1 jam setengah. Untuk jalurnya dari base camp sampai ke pos 1 itu masih aman, masih enak. Dari pos 1 setengah jalan masih enak juga. Nah, semenjak meninggalkan area yang agak terbuka dan kita mulai memasuki area hutan bambu yang rapat, nah dari situlah jalurnya mulai menanjak dengan vertikal. Peningkatan kemiringan tanjakannya mulai drastis dari sana, teman-teman. Dan ini untuk puncaknya areanya cukup lapang, enak untuk mendirikan tenda. View-nya mantap. Tuh, lihat. Ini kalau malam kebayang, juara banget. Ini untuk view-nya, teman-teman. Mantap gak? Tuh. Kita bisa melihat area Kota Bandung dari sini. Tuh. Masjid Al-Jabar kelihatan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api kelihatan, Ranca Ekek, Rumah ARK kelihatan tuh dari sini. Majalaya Meteing di belah mana? Wah, mantap view-nya. Mantap ini view kalau
daerah pinggiran gunung. Apalagi kalau malam ya, kita lainnya juara. Juara. Ini wajib dicoba. Next kita harus kesini lagi dengan misi ngecamp. Mantap. Unik teman-teman, ada tulisan toilet darurat ke sebelah sana katanya. Kita lihat kondisinya kayak gimana toilet darurat seperti toilet darurat ini. Soalnya saya baru nemu di gunung ada toilet darurat. Kalau toilet itu toilet bisa darurat. Iya, tapi ini toilet darurat. Kita lihat kondisinya sebelah sini katanya. Kita ikuti ahli toilet. Kita coba endus-endus. Jadi kalau mencari toilet itu ini harus dipakai. Bau hangsa dan bau tokai. Oh iya, tokai. Oh ini ya. Ini mungkin ya. Salah satunya. Emang bau? Emang bau? Ente orang sok itu nggak bayangin. Oh. Nggak bayangin nggak dukung. Sugan bau. Nggak tahu itu kan mah jalur sih kan? Di dia sih kan? Emang di sini. Ini gitu, emang banyak lubang-lubang anjing tuh. Jadi maksudnya toilet darurat ini area toilet. Oh, gitu. Jadi jangan ngecamp di sini lah. Nanti takutnya pasang-pasak, beleksek, Tai. Wow, sugan teh. Bau efek teh. Ngebayangkeun dungkukna anjir. Oke teman-teman, mungkin cukup sekiannya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Gelis ketinggian 1281 mdpl. Kurang lebih seperti ini untuk situasi di puncaknya. Nggak terlalu luas tapi emang datar, enak tempatnya teman-teman untuk ngecamp. Mungkin ini masuk bisa lah sekitar 10 tendaan kurang lebih. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.